Shalom semuanya, baik buat saudara yang hadir secara langsung onsite di tempat ini, maupun Anda yang mengikuti secara live, streaming ya, online dari manapun Anda berada atau saudara sedang berlibur. Tapi yang pasti hari ini kita semua akan diberkati dengan firman Tuhan, amin. Mari langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua, ditulis begini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sampai di situ pembacaan kita. Judul firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara hari ini adalah physically and spiritually fit. Jadi kita itu mesti baik, mesti fit, mesti sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Apalagi firman Tuhan mengatakan bahwa manusia, saudara dan saya diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi saya doa hari ini, semua jemaat keluarga Allah dimanapun Anda berada, roh saudara sehat, jiwa saudara sehat, tubuh saudara sehat, dalam segala aspek hidup saudara sehat, baik, dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau Anda pelajari di dalam firman Tuhan, maka saudara akan menemukan bahwa orang-orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, di dalam semua dimensi dalam hidupnya, mereka baik, mereka sehat, mereka luar biasa. Daniel contohnya, rohnya kuat. Kalau Anda pelajari di dalam Alkitab, Anda akan menemukan dia kuat di dalam roh, dia kuat di dalam firman, dia kuat di dalam doa, dia punya hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Karunia-karunia rohnya tajam sekali, pendengaran rohnya peka sekali. Dia melihat penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Dia memahami hal-hal spiritual yang tidak dipahami oleh orang lain. Jadi di dalam spiritnya dia kuat. Doa saya hari demi hari dalam hidup saudara, roh saudara bertumbuh tambah kuat, tambah mantap di dalam Tuhan. Amin. Penuh dengan pengurapan Tuhan. Tapi jangan hanya secara spirit saja. Secara jiwa juga, Daniel juga kuat di dalam jiwanya, di dalam pikirannya. Alkitab mencatat bahwa dia 10 kali lipat lebih cerdas dari semua orang yang lain, yang cerdas di zaman itu. Saya berdoa Anda bukan cuma cinta Tuhan, kuat dalam doa, tetapi saya berdoa setiap jemaat keluarga Allah diurapi pemikiran saudara, lebih cerdas dari orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Amin. Kita anak-anak Tuhan harus lebih cerdas. Daniel ini saudaraku, dia punya wisdom yang luar biasa sehingga dia jadi konsultannya raja-raja. Kalau raja-raja, pembesar-pembesar butuh konsultan, datangnya sama Daniel. Daniel ini punya wisdom untuk tackling, untuk mengatasi berbagai macam konflik, berbagai macam situasi yang pelik, yang sukar, yang tidak bisa diatasi oleh orang lain. Tapi Daniel punya wisdom, dia punya know-how, dia ngerti bagaimana untuk mengatasi berbagai macam situasi. Dia tahu bagaimana untuk menjadikan sesuatu, make something happen. Dia bukan hanya kuat di dalam doa, tetapi dia punya wisdomnya, gimana dorong ini. Situasi ini gimana dorong moving orang, gimana komunikasi yang benar sehingga sesuatu yang dikerjakan jadi berhasil. Saya berdoa secara jiwa Anda juga kuat, penuh dengan hikmat, skill saudara tajam, pengetahuan saudara meningkat dengan drastis di dalam aspek, di dalam pikiran saudara cerdas, diurapi Tuhan luar biasa. Amin. Jadi pikirannya tajam, rohnya tajam, bukan cuma itu. Daniel juga secara fisik, dia punya tubuh yang sehat. Dia punya stamina yang kuat.
Anda bisa mempelajari dalam Alkitab, staminanya luar biasa, kesehatannya luar biasa, perawaannya baik, penampilannya baik. Jadi ini gambaran harusnya orang Kristen kayak gini. Harusnya anak-anak Tuhan seperti Daniel ini. Dan saya percaya jemaat keluarga Allah di tempat ini orang-orang yang seperti Daniel, yang kuat di dalam roh, kuat di dalam jiwa, kuat di dalam tubuh, di semua aspek hidup saudara. Anda diberkati. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Nah, itu sebabnya untuk punya kehidupan seperti Daniel ini, kita harus mempelajari gimana dia develop, gimana dia bisa mengembangkan kehidupan yang kuat secara roh, jiwa, dan tubuhnya. Tentunya banyak rahasianya, tapi saya ingin ajak saudara hari ini fokus sama satu rahasia yang spesial sekali yang dikembangkan oleh Daniel di dalam kehidupannya sehingga dia bisa berkembang di level yang orang lain gak bisa sejauh itu. Semua orang punya perkembangan secara roh, secara jiwa, secara tubuh, tetapi sampai di level tertentu gak semua orang bisa, tapi Daniel bisa. Nah, kita belajar satu hal yang seringkali tidak dilakukan oleh orang lain, tapi Daniel lakukan. Dan itu membuat dia sampai di potensi maksimal di dalam hidupnya. Saya berdoa Anda bukan hanya di potensi minimal. Kita semua mencapai potensi maksimal yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita baca Daniel 9. Ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan kumpulan kitab. Jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk apa? Berdoa. Semuanya katakan berdoa. Lebih keras katakan berdoa. Paling keras katakan berdoa. Jadi dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan untuk berdoa dan bermohon sambil apa? Sekarang yang keras katakan berpuasa. Paling keras katakan berpuasa. Berarti dia doa dan puasa. Dan mengenakan kain kabung serta abu. Sampai di situ pembacaan kita. Ini satu hal yang Daniel lakukan yang sangat spesial sekali, yaitu Daniel punya habit, dia punya kebiasaan, dia doa dan puasa. Aku berdoa sambil berpuasa. Jadi bukan cuma berdoa saja, bukan cuma berpuasa saja. Dia berdoa iya, dia berpuasa iya, dia berdoa dan berpuasa. Ini satu disiplin yang sangat berguna untuk membangun kesehatan roh kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan tubuh kita, yaitu melalui doa puasa. Kadang-kadang kita dari kecil ditanamkan sama orang tua kita, kalau kamu mau sehat harus makan. Benar apa tidak? Makan yang banyak kalau mau sehat. Benar enggak? Benar. Tapi Anda juga harus sadar, kalau mau sehat juga harus berpuasa. Kadang-kadang kita cuma ngerti satu sisi aja. Kalau mau sehat, makan yang benar, makan yang baik, makan yang berkualitas. Tapi jangan lupa, kalau mau sehat juga harus berpuasa. Apalagi kemarin, kita kan masih, ini hampir selesai ya, sudah selesai ya liburannya, walaupun banyak yang masih berlibur juga. Waktu liburan kemarin berapa banyak yang hajar, semua makanan dihajar semuanya. Ya, yang manis-manis, yang berlemak, yang berkolesterol hajar semuanya. Saudaraku, saya mau ngomong, liburan sudah selesai, oke? Waktunya doa puasa, katakan amin 3 kali, amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini waktunya untuk kita mulai berdoa dan berpuasa. Saya belum masuk di area rohani ya. Kita masih di jasmani dulu. Manfaat doa puasa secara jasmani. Puasa akan membersihkan racun dalam tubuh kita.
Kemarin yang makannya semuanya B2, semuanya pokok hajar semuanya. Kita harus ngerti ada racun-racun di dalam tubuh kita. Dan ketika kita berdoa, kita berpuasa, puasa itu akan membersihkan semua racun-racun itu. Puasa akan membantu menurunkan efek peradangan dan alergi. Ini secara jasmani loh ya. Puasa mengurangi gula darah, tentu namanya juga orang puasa. Puasa akan membantu mengatasi obesitas dan membantu menurunkan berat badan. Berapa banyak dari jemaat keluarga Allah ngomong kalau sepanjang tahun ya, terus kemudian kita kan ada puasa tahunan kan. Di gereja kita jemaat yang ngikutin puasa tahunan pasti langsing terus saudara. Tiba-tiba sudah langsung menyusut lagi. Puasanya mesti benar ya. Puasa akan membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Puasa akan meningkatkan kadar lemak baik dalam darah, meningkatkan imunitas, meningkatkan kemampuan kerja otak dan seterusnya. Banyak research dan banyak dokter, banyak ahli kesehatan yang menganjurkan orang untuk berpuasa. Anda boleh cek di internet juga. Banyak ahli juga menyarankan intermittent fasting. Puasa intermittent. Ya, jadi karena apa? Karena puasa sendiri secara jasmani bukan membuat kita lebih lemah, bukan membuat kita jadi sakit, tapi puasa menyehatkan, puasa menyegarkan, puasa menguatkan doa saya secara jasmani, secara jiwa saudara disehatkan, disegarkan, dikuatkan ketika kita puasa. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu secara jasmani. Tapi yang kita lakukan bukan hanya jasmani saja. Bukan hanya puasanya saja. Tetapi doa puasa. Kalau saudara cuma puasa, Anda akan dapat manfaat juga. Tetapi sama seperti orang yang di luar Tuhan, yang puasa, mereka dapat manfaat secara jasmani, secara lahiriah. Tapi kalau saudara dan saya masuknya adalah doa puasa, maka berkatnya berlipat kali ganda. Oke. Kita sesaat lagi akan masuk di dalam musim doa puasa nih di gereja kita. Dan saya percaya selama musim doa puasa ini, setiap dari saudara terima blessingnya melimpah, favornya melimpah, anugerahnya melimpah. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah sekarang kita mulai masuk nih secara rohani. Manfaat puasa yang dicatat di dalam firman Tuhan. Doa dan puasa. Kali ini bukan cuma puasa, tapi doa dan puasa. Kita baca Yesaya 58 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Bukan berpuasa yang kukehendaki. Jadi di ayat-ayat sebelumnya ada orang-orang yang berpuasa tapi caranya salah. Jadi ternyata sama-sama berpuasa caranya harus benar. Tuhan ngomong bukan gitu. Nah sekarang Tuhan ngomong begini. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Belenggu-belenggu dosa. Dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap jadi ternyata doa puasa itu bukan cuma gak makan, bukan cuma nahan lapar. Tapi ada sisinya ministry, ada sisinya pelayanan, ada sisinya kita harus jadi berkat, ada sisinya kita nolong orang yang membutuhkan, ada sisinya kita bersaksi, kita jadi saksi Kristus, kita memberitakan kabar baik sehingga jiwa-jiwa yang terhilang bisa diselamatkan, sehingga orang yang terbelenggu hidupnya bisa mengalami kelepasan di dalam hidup mereka. Ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Nolong orang supaya bisa tinggal, bisa gak jadi homeless. Oke. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya jadi berkat. Saya berdoa selama saudara doa puasa. Saudara jadi berkat.
jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Katakan amin. Aku mau jadi berkat, aku mau jadi berkat. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan ngomong itu doa puasa yang aku mau. Jadi bukan cuma nahan lapar saja. Jadi kalau kita doa puasanya benar, sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Nah mari kita lihat. Apa yang Tuhan akan lakukan. Ayat 8. Saudara iman ini ya, tangkap ini ya. Karena saya sungguh percaya ini Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saudara. Ayat 8. Pada waktu itulah. Pada waktu itulah. Terangmu akan merekah seperti fajar. Coba Anda bayangkan sebentar. Tadinya gelap. Pagi waktu dini hari. Fajar menyingsing. Maka kegelapan itu berubah menjadi terang. Yang hidupnya ngalami gelap. Yang masa depannya dalam gelap. Ketika engkau doa puasa yang benar. Tuhan akan memunculkan terangmu merekah seperti fajar. Amin. Yang kemarin pernikahannya gelap. Yang keluarganya keadaannya gelap. Pertengkaran terus banyak hal yang Anda alami. Dan hidup saudara kayaknya gelap sekali. Awan gelap di dalam keluarga saudara. Di dalam hidup saudara. Tapi ketika Anda doa puasanya benar. Fajarmu akan merekah, kegelapanmu akan dirubah Tuhan menjadi terang benderang. Kenapa? Karena sinar kemuliaan Tuhan memancar dalam hidup saudara. Haleluya. Ini kuasa yang akan dinyatakan ketika Anda bangkit di dalam doa dan puasa. Lanjutin lagi. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Saya percaya ini luka ini bisa bicara tentang luka secara jasmani, tubuh, dari sakit penyakit, dari virus, dari banyak hal. Luka ini juga bisa bicara secara jiwa kita, secara emosi kita. Karena bulan ini firman Tuhan di gereja kita bicaranya tentang soul healing. Yang butuh healing bukan cuma tubuh kita, tapi yang butuh hilang juga emosi kita. Dari apa? Dari ketakutan, dari kekecewaan, dari sakit hati, dari kepahitan. Dari banyak hal yang membelenggu, dari depresi, dari stres. Waktu saudara doa puasa, dengarkan baik-baik. Kuasanya akan bekerja, kasihnya akan mengalir, lukamu pulih dengan segera. Bahkan luka di dalam keuangan saudara, luka di dalam pekerjaan saudara, luka di dalam keluarga saudara, pulih dengan segera. Amin. Pulih dengan segera. Yang sampai sekarang masih luka akibat pandemi. Pandemi menciderai pekerjaan saudara. Pandemi menghancurkan, merontokkan banyak bagian dalam hidup saudara. Saya mau deklarasikan melalui doa puasa. Lukamu pulih dengan segera. Pemulihan yang segera terjadi di dalam hidup saudara. Melalui doa puasa. Ini janji firman Tuhan. Lanjutkan. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Artinya saudara maju dengan kebenaran, maka Tuhan membackup saudara dengan kemuliaan. Wow. Melalui doa puasa ini. Sementara engkau doa puasa, engkau melakukan kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan memancar dalam hidup saudara. Lanjutkan. Ayat yang ke-9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Terimalah jawaban doa ketika engkau berseru, Tuhan menjawab. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Apabila engkau tidak mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Jadi ketika kita ngerti gimana doa puasa yang benar, doa puasa blessingnya besar. Banyak orang gak mau doa puasa karena gak ngerti, gak dong. Dipikirnya doa puasa nahan lapar. Doa puasa aku gak bisa makan ini, gak bisa itu, nanti lemas sepanjang hari. Itu doa puasa yang salah. Tapi kalau doa puasamu benar, pintu-pintu akan terbuka dalam hidupmu. Pemulihan akan terjadi, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jawaban doa, mujizat, keajaiban akan dinyatakan di dalam hidup saudara. Karena itu saya ingin ajak saudara, ayo bangkit dan mulai doa puasa.
Saya sebelum khotbah ini pun saya sudah doa puasa. Sejak dari kemarin saya sudah doa puasa. Jadi kalau besok saya ngajak saudara untuk doa puasa, saya sudah mulai terlebih dahulu dengan doa puasa. Karena saya tahu ada kuasa yang besar yang menyertainya. Ketika kita doa puasa, ada tangan Tuhan yang ajaib akan bekerja di dalam hidup kita. Nanti Anda akan saksikan hidup kekristenan itu nggak sama seperti yang di luar Tuhan. Kalau Anda nggak ngerti tentang perkara-perkara rohani, Anda akan berpikir nggak ada bedanya kita ikut Tuhan, kita jadi orang Kristen sama orang yang nggak kenal Tuhan, sama orang yang nggak beribadah, kayak nggak ada bedanya. Tapi kalau saudara ngerti berjalan bersama dengan Tuhan, Anda ngerti kuasa di dalam doa puasa, Anda akan melihat tangannya, walaupun tidak kelihatan itu, akan ajaib, nyata, bekerja di dalam kehidupanmu. Karena itu saya ajak saudara, ayo bangkit, doa, puasa. Di zaman sekarang ini, semakin sedikit orang Kristen yang doa puasa, bahkan semakin sedikit pendeta yang doa puasa. Karena itu semakin sedikit keajaiban dan karya Tuhan dan mujizat yang dimanifestasikan dalam hidup mereka. Anda bisa tes di mana saja orang Kristen, pendeta, gereja yang sedikit doa puasa, sedikit mengalami kuasa Tuhan. Banyak logikanya, nggak beda sama orang dunia. Tetapi kalau saudara ngerti hukum ilahi, Anda masuk dan salah satunya yang sangat penting adalah doa puasa. Maka mulai hari ini perkara-perkara ilahi itu akan dimanifestasikan semakin nyata dan tambah nyata di dalam kehidupan saudara. Anda akan terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Melalui doa puasa malah terima kesembuhan. Bukan cuma terima kesembuhan, melalui doa puasa Anda akan diurapi, diperlengkapi dengan kuasa untuk mendatangkan kesembuhan buat orang-orang di sekeliling saudara. Melalui apa? Doa puasa. Jadi itu kayak ada tahapannya, ada level-levelnya. Kalau Anda masuk lebih dalam lagi, Anda akan mengalami seperti ini. Anda masuk lebih dalam lagi, mengalami level seperti ini. Semua orang olahraga, tetapi komitmen dalam olahraga sampai tahapan tertentu itu membawa breakthrough kita secara jasmani di tahapan tertentu. Jadi tidak semua orang yang olahraga itu sehat. Kenapa? Olahraga gak konsisten. Olahraganya salah. No. Olahraga yang benar, olahraga yang intens, olahraga yang konsisten, olahraga yang tepat di volume tertentu, konsisten. Nanti Anda akan menuai benefitnya, manfaatnya. Orang ngomong mesti tidurnya benar, mesti hidupnya teratur. Ya, tapi kalau cuma sehari 2 hari manfaatnya kecil. Tapi Anda lakukan itu dengan konsisten. Anda lakukan itu jangka panjang, Anda akan menuai manfaatnya. Doa puasa juga sama, disiplin rohani juga sama. Banyak orang doa puasa, salah doa puasanya, nggak ngalami apa-apa. Tapi ketika Anda ngerti doa puasa yang benar, nanti kita akan belajar tentang doa puasa ini. Dan Anda mengerjakan dengan konsisten dalam hidup saudara, Anda akan melihat perkara-perkara ilahi itu akan menjadi bagian dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kekristenan bukan cuma sekedar yang logika, 5 tambah 2 itu tidak selalu sama dengan 7. 5 tambah 2 sama dengan 7 benar apa salah? Benar. Tapi 5 tambah 2 juga bisa sama dengan 5.000. Dan sisa 12 bakul benar juga. Yang mana dua-duanya sama-sama benar. Yang satu yang jasmani, yang satu yang ilahi. Saya berdoa bersama dengan Yesus. Anda ngalami yang jasmani, tapi lebih lagi bersama dengan Yesus. Yang ilahi pun juga Anda alami pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Anda harus ngerti ini real loh, ini bukan fiksi. Kuasa itu dan tenaga itu bisa diberikan, bisa ditransferkan. Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit-penyakit, menguasai setan-setan. Zaman sekarang setan bukan hanya setan seperti zaman dulu yang orang kesurupan.
Zaman sekarang setan bisa menguasai secara jiwa sehingga orang depresi, orang frustrasi. Saya pernah dengar Pastor Adeboye khotbah dan saya ketawa. Dia di Nigeria, dia khotbah di Inggris, di Amerika. Dia KKR di sana pun juga puluhan ribu orang. Dia ngomong begini, waktu KKR di Inggris, di Amerika. Itu yang buka aja Perdana Menterinya. Orang-orang topnya di Inggris itu semua datang untuk hadir di KKR-nya. Perdana orang topnya, orang nomor 1, 2 menteri-menterinya datang semua. Dia ngomong begini, ya kalau di Nigeria, ini bicara tentang setan pada waktu itu. Kalau di Nigeria, setannya nggak sekolah. Jadinya paling setannya kesurupan, orang-orang kerasukan setan kesurupan gitu. Tapi kalau di Amerika, di Inggris, setannya PhD. Bisa naik Rolls Royce. Bawanya pistol, masuk ke sekolah nembakin anak-anak. Setan itu akan selalu bermanifestasi dengan manifestasi yang berbeda, di budaya yang berbeda juga. Oke? Tapi apapun itu yang Anda hadapi di dalam hidup saudara, Tuhan bisa memberi Anda kuasa untuk mengalahkan setan-setan, roh-roh jahat. Sehingga dalam hidupmu engkau bisa mengalami kemenangan. Saya berdoa mulai hari ini ada kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Bahkan setiap kekalahan yang engkau alami dibalik menjadi kemenangan. Dan untuk mengalami kemenangan itu butuh apa? Kuasa. Kalau nggak ada kuasa Anda fight, Anda kalah. Berapa banyak orang ngerti, berapa banyak orang nggak sadar tentang hal itu. Maunya perang, menang nggak punya power, gembos deh, kalah. Dan salah satu power yang kita perlu punya adalah spiritual power, kuasa rohani. Itu kuasa yang tidak kelihatan, tapi so real, sangat nyata. Yesus memberi kepada mereka tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ayat 6, perhatikan. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Kalau Anda baca ini, Anda akan menyadari bahwa murid-murid Yesus sejak terima kuasa dari Tuhan, tadinya mereka nggak bisa melakukan mujizat. Sekarang mereka bisa. Jadi Anda yang tidak punya kuasa untuk mengerjakan mujizat, saya percaya melalui doa puasa Tuhan akan memberikan kuasa kepada saudara untuk mengerjakan mujizat sehingga Anda bisa mengalami mujizat itu di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah, tapi ini pembacaan ini belum selesai. Saya ingin ajak saudara untuk membaca satu kisah yang menarik buat saya. Kenapa? Karena setelah murid-murid Yesus terima kuasa dan kemudian dicatat mereka mengerjakan banyak mujizat, mereka mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Terus ada kejadian di pasal yang sama, ayat bawahnya mereka nggak bisa. Masih di Lukas 9, sekarang baca ayat 40. Dan aku, ini ada seorang perempuan, seorang ibu, datang sama Yesus ngomong gini, aku telah meminta kepada murid-muridmu. Murid-muridnya Yesus sudah dikasih kuasa belum tadi? Sudah, di ayat sebelumnya dicatat jelas mereka sudah diberi kuasa dan mereka sudah melakukan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi di pasal yang sama ditulis, ada seorang ibu datang sama Yesus ngomong begini, aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh jahat itu, mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lah, tadi sudah bisa, sekarang kok jadi tidak bisa. Ini di pasal yang sama loh saudara. Alkitab tuh kalau ngomong tuh apa adanya. Bisa ya bisa, nggak bisa ya nggak bisa. Kenapa ini? Bisa menyembuhkan orang sakit, tapi ini nggak bisa. Bisa mengusir roh jahat, tapi ini nggak bisa. Ayat 41. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anakmu itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus,
Setan itu membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu. Sekarang siapa yang menegur? Yesus. Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Dan menyembuhkan anak itu. Lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Jadi murid-muridnya tidak bisa. Tapi case yang sama dikasih kepada Yesus. Yesus negornya sama. Tapi efeknya beda. Kenapa? Powernya berbeda. Nah, melengkapi ayat ini saudaraku, pembacaan ini. Saudara kan ngerti, setelah itu murid-murid Yesus datang dan tanya Yesus, kenapa kok kami nggak bisa? Mereka heran, tadinya bisa, tapi kasus ini kok nggak bisa? Di Matius 17 ayat 21, Yesus ngomong, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ternyata Tuhan bisa berikan kuasa ketika Anda berdoa sesuatu terjadi. Tetapi ada hal tertentu, Anda sudah terima kuasa pun, Anda sudah berdoa pun, tapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Ada jenis tertentu hanya bisa dengan berdoa dan berpuasa. Bisa jadi terobosan yang selama ini Anda nggak bisa alami, itu jenis yang butuh berdoa dan berpuasa. Bisa jadi solusi masalah yang Anda butuhkan, ini hanya bisa datang melalui berdoa dan berpuasa. Bisa jadi masalah keluarga yang Anda hadapi, harus saudara hadapi dengan berdoa dan berpuasa. Bisa jadi masalah di dalam pekerjaan, di dalam keuangan yang Anda atasi sekarang ini, hanya bisa diatasi dengan berdoa dan berpuasa. Jadi berdoa berpuasa itu tidak sama dengan menderita, gak boleh ini, gak boleh itu. Tetapi berdoa dan berpuasa akan membuka pintu-pintu yang tidak bisa Anda buka. Anda akan mengalami terobosan-terobosan yang tadinya tidak bisa Anda alami. Kemenangan-kemenangan dan mujizat-mujizat pilihan yang tadinya tidak pernah Anda alami. Tuhan kerjakan melalui berdoa dan berpuasa. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu saya ajak saudara, ayo bangkit, berdoa dan berpuasa. Ayo berdoa dan berpuasa. Dalam hidup saya sendiri, saya menghidupi dan mempraktikkan firman Tuhan ini. Saya bukan cuma mengkhotbahkan sama saudara. Saya menghidupi dan mempraktikkan firman Tuhan ini. Ketika saya menghadapi peperangan yang besar dalam hidup saya tambahkan perjuangan saya dengan berpuasa, berdoa dan berpuasa. Ketika saya dalam keadaan terdesak, kayaknya nggak ada jalan, keluar kiri kanan semuanya ketutup, saya lawan dengan berdoa dan berpuasa. Ketika saya mau naik level, mau nanjak, naik lagi untuk bisa mengalami breakthrough yang lebih besar, berjuang secara roh, jiwa, tubuh ya, tetapi saya tambahkan dengan berdoa dan berpuasa. Itu bukan satu-satunya yang saya lakukan. Perjuangan secara jasmani juga saya lakukan. Ketemu orang, networking, ini itu semuanya kita lakukan. Tetapi ditambah dengan berdoa dan berpuasa. Dan saya melihat bagaimana Tuhan membalikkan keadaan-keadaan yang sudah terlanjur. Sudah salah langkah. Kadang kita manusia salah langkah kan? Salah langkah dan akibatnya fatal. Kita deadlock, kita kekunci dan ngambang sekian tahun. Tetapi berdoa dan berpuasa itu akan membuka situasi simpul-simpul yang sudah begitu rumit, yang tidak bisa diatasi. Kita berjuang macam-macam tidak bisa. Tetapi melalui berdoa dan berpuasa ada solusi. Ada jalan keluar. Ada tangan Tuhan yang turut campur, yang bekerja ketika kita berdoa dan berpuasa. Wow. Tadi pagi sementara saya berdoa, saya bangun tadi pagi, saya berdoa. Saya sedang melihat satu picture, gambaran di dalam benak saya. Kayak Tuhan sedang ajak itu untuk naik gunung. Gambaran dalam roh yang saya lihat itu naik gunung. Tapi yang saya terima dari Tuhan, melalui doa puasa kita naik level.
Naik gunung itu saudaraku ya beda sama kita turun gunung itu gampang cepat. Naik gunung itu butuh bayar harga. Butuh perjuangan yang lebih. Saya percaya itu picture yang sama. Tuhan mau bicara kepada kita semua. Saudara semua, ayo tahun ini naik gunung Tuhan. Ayo tahun ini bayar harga. Ayo tahun ini doa puasa. Anda akan dibawa Tuhan naik level. Anda akan dibawa Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib. Yang indah, yang besar, yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Tuhan akan manifestasikan dalam hidup saudara. Ayo doa puasa. Haleluya, haleluya. Saya mau ngomong sama saudara, salah satu bagian dari tempat ini jadi, jujur saya ngomong sama saudara, melalui doa puasa. Ketika kita memulai ini, itu benar-benar saya pernah cerita sama saudara, rekening kita tuh nol. Sebelum pandemi Maret, Februari itu rekening kita nol, di semua rekening kita nol. Terus itu Februari, Maret, brek, langsung lockdown. Itu secara manusia kita sudah kayak terkapar, kita sudah kayak deadlock semuanya. Saat kita nggak ada dana, saat kita nggak ada jalan keluar, kita masih punya Tuhan. Kita bisa berseru sama Tuhan. Seperti Daniel, kita masih datang ke hadapan Tuhan dengan berdoa sambil berpuasa. Dan Tuhan yang sama, yang dulu dengan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dia masih ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita mau percaya, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau taat, kita akan melihat kuasa yang sama yang bekerja 2000 tahun yang lalu juga siap bekerja hari ini untuk hidupmu. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu mari doa dan puasa. Kita akan mulai besok Senin. Tanggal 1 Mei. Walaupun suasana masih liburan. Ada yang live streamnya mungkin masih di Bali, di Singapura ya. Di mana saudara berada. Tapi saya ajak saudara doa. Puasa kalau saudara, waduh Pak saya pulang mulai Rabu deh. Terserah saudara. Pokok hitung 40 hari. Saya ajak saudaraku, ayo 40 hari doa puasa. Gak ada yang amin? 40 hari doa puasa. 40 hari doa puasa. Doa puasa kan menyehatkan, menyegarkan, membuat terobosan. Jadi hari ini saya ajak saudara, ayo doa puasa. Doa puasa, doa puasa. Kenapa doa puasa bisa sedemikian penuh kuasa? Simple. Sebab untuk mendapatkan kuasa, kita harus penuh Roh Kudus. Dan kita harus mengalahkan kedagingan. Itu kunci kuasa. Pokoknya sesimpel itu. Padahal Alkitab ngomong, roh memang penurut, tapi daging lemah. Digoda sedikit langsung jatuh dosa. Digoda sedikit langsung kebiasaan baiknya rusak. Tergoda lagi. Habit yang salah lagi, makan yang salah lagi, tontonan yang salah lagi, pergaulan yang salah lagi, bacaan yang salah lagi, kebiasaan yang salah lagi. Kenapa? Roh penurut tapi daging lemah, gampang tergoda. Obat dari semuanya ini doa puasa. Ketika saudara doa puasa, kita itu sedang menyalipkan kedagingan kita. Harusnya di depan kita ada makanan, tapi kita tahan diri kita, nggak makan. Kita sedang menyalipkan kedagingan kita. Harusnya kita mau marah, tapi kita tahan diri kita. Oke, kita sedang menguasai. Harusnya kita maunya nonton drama Korea dari pagi sampai malam. Tapi kita pakai waktu untuk berdoa dan firman Tuhan. Haleluya. Kalau nonton drama Korea semalaman bisa. Kenapa doa nggak bisa semalaman? Ketika kita doa puasa, kita sedang menyalipkan kedagingan kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Pertentang tadinya. Kita salipkan kedagingan kita. Keinginan mata, kita salipkan kedagingan kita. Dan ketika saudara salipkan kedagingan, itu penghalang terhadap puasa disingkirkan. Karena banyak orang sudah doa puasa, tapi tidak mengalami kuasa. Kenapa? Dosa. Saya jujur mesti ngomong apa adanya sama saudara.
Kalau Anda mau mengalami kuasa beneran di dalam doa puasa, singkirkan dosa. Karena dosa itu yang menyedot kuasa, membuat bocor, sehingga akhirnya kering dari kuasa. Potong dosa, potong dosa, potong dosa. Kalau ada doa puasa, Anda doa puasanya yang benar, potong dosa. Dan mulai buka hati lebar-lebar. Lebih banyak berdoa, lebih banyak firman Tuhan. Dari waktu ke waktu Anda akan diisi. Terima kepenuhan Roh Kudus, takarannya lebih lagi. Sama seperti saudara mengembangkan gaya hidup yang benar. Gak hari ini Anda tidur benar, makan benar, langsung Anda sehat. Anda butuh waktu terus dari hari ke hari. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Itu menjadi kebiasaan saudara. Akhirnya efeknya mengubah, mentransformasi hidupmu. Disiplin rohani juga gitu. Doa puasa juga gitu. Dari waktu ke waktu Anda menyalipkan kedagingan saudara. Anda mengarahkan diri sama Tuhan dalam doa dan firman. Makin hari kepenuhan Roh Kudus akan makin dilimpahkan dalam hidup saudara. Makin hari urapannya akan makin bertambah dalam hidup saudara. Sampai di titik tertentu kuasa itu akan bermanifestasi. Tiba-tiba engkau akan mengalami seperti murid-murid Yesus. Tadinya doa yang sama, gak ada kuasanya. Sekarang doamu masih sama, omongannya sama. Tapi kuasanya nyata. Anda harus ngerti loh, tidak semua orang bekerja sukses. Tapi bekerja di level tertentu, dalam frekuensi tertentu, dengan cara tertentu, itu yang membuat sukses. Jadi kalau kita berdoa belum sukses, jangan ngomong gak perlu bekerja. Anda yang selama ini sudah puasa tapi belum mengalami apa-apa, ayo belajar doa puasa yang benar. Karena kalau Anda doa puasa yang benar, akan ada kuasa Tuhan yang dimanifestasikan dalam hidup saudara. Dan Anda kan ngalami mujizat itu tuh real, nyata. Mujizat itu bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Mujizat tersedia hari ini. Mujizat available saat ini. Dan terima kuasa Tuhan. Terima mujizat saudara. Terima jawaban doa saudara. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayo doa puasa. Mulai besok kita doa puasa. Mulai Senin kita doa puasa. 1 Mei ya, sampai tanggal berapa sih itu kalau dihitung? 9 Juni. Kita doa puasa. Mungkin Anda tanya sama saya apa yang harus saya lakukan selama berpuasa. Sederhana. Secara rohani tambahkan waktu doa dan firman. Karena kita bukan cuma berpuasa, kita berdoa sambil berpuasa. Anda tambahkan doa dan firman. Tadi firman Tuhan ngomong, jadi berkat, lakukan hal yang baik buat orang lain. Selama Anda berpuasa, bersaksi, selamatkan jiwa-jiwa. Apalagi minggu depan nih ya, oleh anugerah Tuhan kita bersyukur, di tempat ini, gereja kita ini, minggu depan kita akan tambah jadi 2 kali ibadah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi jam 10 dan jam 1 siang, Pastor Nita yang akan melayani saudara minggu depan dalam 2 kali ibadah di PIK ini. Saudara ajak teman-teman, saudara ajak keluarga, ajak mereka sebanyak mungkin. Saya percaya di waktu-waktu kita doa puasa 40 hari ini adalah waktu-waktu penuh dengan mujizat terjadi, penuh dengan jawaban doa, penuh dengan keajaiban, penuh dengan pertolongan Tuhan, penuh dengan pemulihan. Tuhan akan nyatakan itu di tengah-tengah kita. Saya ajak saudara semua doa puasa. Karena di saat itu hujan deras datang, jangan pakai payung sendiri terus kering sendiri. Kalau hujan jasmani ya Anda pakai payung sendiri yang terserah, itu lebih baik ya. Tapi ketika hujan mujizat, doa saya gak ada yang terlewat. Semuanya alami kuasa Tuhan, semuanya alami Yesus secara pribadi dalam hidup saudara. Semuanya alami keajaiban dan demonstrasi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Ayo doa puasa. Ya tentunya Anda bisa lakukan aktivitas normal saudara. Anda tetap meeting seperti biasa. Ketemuan sama orang seperti biasa. Aktivitas normal lakuin aja. Gak usah berpikir kalau doa puasa, waduh saya berarti gak bisa meeting. Saya nanti lemes. Itu mindset. Kalau Anda doa puasa ngomongnya lemes, Anda lemes. Kalau doa puasa sudah ngomongnya seger, Anda seger. Makanya doa puasa harus dilakukan dengan iman.
Daniel waktu doa puasa, dia ngomong gini, tunggu 10 hari lagi. Nanti kamu cek, kamu bandingkan aku sama orang yang gak doa puasa. Lebih sehat mana aku sama mereka, lebih seger mana aku sama mereka. Dan ketika dibandingkan, ternyata setelah doa puasa lebih seger, lebih sehat. Terjadilah sesuai imannya. Jadi kalau mindset sudah doa puasa, wah lemes, waduh nanti sakit perut beneran. Bukan karena puasanya, karena mindsetnya. Saya aja saudara ketika Anda doa puasa itu seger, doa puasa itu sehat, doa puasa itu fresh. Saya doa puasa hari Minggu, saya khotbah dari pagi sampai malam baru buka puasa, setelah jam buka puasa. Fresh kok, seger kok, gak ada masalah. Saya full activities, no problem. Mindset saja. Jadi hari ini, percayai, melalui doa puasa, tambah sehat, tambah segar, tambah kreatif, tambah fresh. Hidup saudara disertai Tuhan, di backup oleh malaikat surgawi, pasukan tentara surgawi menyertai saudara, dan kemenangan demi kemenangan terjadi. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Siap mulai doa puasa? Doa puasanya dengan komitmen. Ini kan mau mulai doa puasa ya, jadi saya harus bacakan ayatnya ini dulu. Karena saya tahu waktu kita puasa selalu akan ada godaan. Saat saudara hari Minggu dikhotbah seperti ini, semuanya amin, haleluya, saya mau doa puasa. Tapi nanti setelah hari Minggu Anda mulai doa puasa, yang khotbah bukan saya, iblis ganti khotbah. Nah ini. Kalau sudah iblis yang ganti khotbah tuh lain lagi nanti. Makanya butuh komitmen. Kalau enggak Anda main games, iblis akan melakukan main game sama saudara sehingga Anda batal puasa. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat 8. Perhatikan baik-baik, ini ayat yang terakhir. Pemain musik bisa maju ke depan. Ditulis begini, Daniel berketetapan. Semuanya katakan dengan mantap berketetapan. Lebih kuat katakan berketetapan. Daniel berketetapan untuk apa? Tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Sampai di situ aja pembacaan kita. Jadi waktu dia berpuasa, dia berketetapan. Saya ingin ajak saudara berpuasa bukan coba-coba. Berpuasanya dengan berketetapan. Jangan berpuasa tanpa ketetapan. Mulailah doa puasa dengan berketetapan. Bahwa dia tidak akan terima makanan raja, minuman raja. Ini bukan cuma tahu tempe saudaraku. Ini makanan raja, minuman raja. Oke. Jadi kalau puasa, Anda lagi puasa, diajak makan ke istana raja, diajak ke restoran raja. Restoran raja kalau di zaman kita sekarang, ya mungkin yang Michelin star, mungkin yang hidangan-hidangan raja, pesta. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira lanjut puasa atau berapa banyak orang, lah gimana puasa tapi diajak makan kok. Lah justru waktu Anda puasa diajak makan, Anda gak makan, itu namanya puasa. Itu berpuasa dengan berketetapan. Kalau Anda puasa terus kemudian pas diajak makan, Anda ikut makan, itu bukan puasa. Itu berpuasa tanpa ketetapan. Itu berpuasa nyoba kalau pas sempat. Kalau gak ada yang ngajak makan. Kalau gak punya uang beli makan. Kalau keadaan perfect untuk kita gak makan, kita gak makan. Itu bukan puasa. Itu kefefet. Saya mau ngomong sama saudara. Berpuasa itu di saat semua tawaran paling menggiurkan, keadaan paling mendesak Anda untuk Anda ditawarin dengan godaan makanan-makanan raja, roti-roti raja.
kekek raja. Anda berketetapan untuk tetap doa puasa. Oh, sesuai dengan bayar harga saudara, dicatat satu demi satu. Tuhan catat, oh ditawarin ini, tawarin itu, dicatat semuanya sama Tuhan. Dia tetap berketetapan doa puasa. Dan untuk semua harga yang Anda bayar itu Tuhan catat dan Tuhan akan berkati hidup saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Siap bagi doa puasa? Yang belum pernah doa puasa mulai aja. Nggak apa-apa, langsung aja doa puasa. Berapa lama Pak? 40 hari. Terus gimana doa puasanya? Kalau biasanya sih ya setiap tahun saya ngomongnya gini. Pokok dari bangun tidur jangan sahur. Sahur itu bukan buat kita orang Kristen, oke? Ya, Anda sudah pokok langsung aja puasa dari bangun tidur jangan makan. Terus baru jam 6 sore buka puasa. Saya setiap tahun dulu ngomongnya gitu. Tapi tahun ini agak saya modifikasi sedikit nih. Ya pokok kalau Anda mau doa puasa, awali gini, komitmen tiap hari, yang baru ya, ini pemula ya, yang pemula, saudara puasanya ya hanya boleh tiap hari makan 6 jam. Terserah, mau mulai jam 6 sampai jam 12 makan, sudah cuma di window itu aja. Kalau saudara sudah bisa, naik. Jadi 4 jam. Window makannya jam 6 sampai jam 10 misalnya gitu. Karena dulu saya ngomong jam 6 pagi, jam 6 sore buka puasa, terus sampai tidur. Lah ini sampai tidurnya jam 1, jam 2, jam 3 masih makan terus saudara. Hajar terus, Indomie, Supermie, itu malam-malam, wah tambah mantep itu katanya. No. Turunin, kalau sudah bisa 4 jam. Kalau sudah bisa tiap hari cuma 2 jam aja. Kalau sudah bisa, tiap hari 1 jam aja. Makanya, 1 jam berapa Pak? Terserah, mau jam 6 juga boleh. Kalau Anda butuhnya, mau makannya pagi ya sudah terserah. Jam 12 siang sampai jam 1 makan tiap hari. No problem. Tapi di luar waktu itu, yang Anda komitmen sama Tuhan itu, Anda tidak makan. Jadi window makannya dikurangin. Window makan 6 jam, jadi 4 jam. 4 jam, 2 jam. 2 jam, 1 jam. Bahkan yang mau puasa full. Di Alkitab ditulis gini. Puasa 40 hari, 40 malam. Yesus itu. Itu artinya dia tidak buka puasa sama sekali. 1 jam pun tidak, 1 detik pun tidak. 40 hari straight. Doa puasa. Pastor Adeboye, umur 80 tahun. Masih doa puasa 40 hari, 40 malam. Kakek 80 tahun. Kita kalau cuma doa puasa 40 hari, nggak pakai 40 malam, bisa. Anda jangan mau ditipu iblis, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Sebelum Anda mulai doa puasa, ngomong dulu, bisa. Bersama Yesus, bisa. Waktu puasa, seger, sehat, kuat, kreatif, produktif, nggak ngantuk. Imanmu kayak apa jadi? Kalau imanmu puasa ngantuk ya ngantuk. Imanmu puasa seger ya seger. Jadi saya ajak saudara, ayo naik level, ayo naik level, ayo naik level. Yang pemula boleh mungkin 6 jam. Tapi Anda mulai intermediate, naikin 4 jam, 2 jam. Mulai advance, 1 jam. Bahkan full. Siap doa puasa? Siap mengalami kuasa Tuhan yang dalam level belum pernah Anda alami sebelumnya dinyatakan dalam hidup saudara. Ayo bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan iman-Ku, tetap setia. Mari angkat 2 tangan saudara, katakan bersama. Aku percaya pada firman-Mu,
jadikan ku hamba. Saya percaya Tuhan sedang bersiap untuk memanifestasikan kuasa-Nya dalam skala yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Saya percaya Tuhan sedang mau mengerjakan mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup saudara. Tapi yang pertama, Anda harus connect sama Tuhan dulu. Anda harus punya Tuhan dulu, Yesus dulu dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu prinsip nomor 1. Jadi buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu, ayo buka hati saudara, minta Dia masuk jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima pengampunan dosa. Itu perlu loh. Karena dosa itu penghalang kuasa, penghalang jawaban doa, penghalang mujizat. Tapi ketika engkau terima Yesus, engkau terima pengampunan dosa dan engkau terima hidup kekal, jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Dimanapun Anda berada, mari buka hati, angkat 2 tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku siap mengiring Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, siapa di sini yang mau dibawa oleh Tuhan naik ke gunungnya Tuhan, dibawa Tuhan untuk naik level dalam hidup saudara? Siapa di sini yang mau dibawa Tuhan untuk bayar harga lebih lagi dalam perjalanan imanmu mengiring Yesus? Jangan dari tahun ke tahun sama gitu-gitu aja. Ayo, tahun ini harus ada sesuatu yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Anda yang mau, mari angkat 2 tangan saudara dan katakan, Tuhan Yesus. Lebih kuat, katakan, Tuhan Yesus. Aku mau naik level. Aku mau bayar harga. Aku mau doa puasa. Mari masing-masing berdoa. Aku mau ikut doa puasa 40 hari. Mampukan aku ya Tuhan. Berikan anugerah-Mu yang memampukan aku untuk doa puasa. Anugerah-Mu yang memampukan aku untuk doa puasa. Ora la pasyara la pakasyara la pakasyara la pasyara. Anugerah yang memampukan aku untuk doa puasa. Bayar harga. Aku mau ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan. Beri aku ketetapan, tekad bulat. Aku mau ikut doa puasa. Ora la pasyara takapas. Jesus. Yang terakhir, saya mau berdoa sementara kita masuk di dalam doa puasa 40 hari. Maka 40 hari ini akan menjadi momen ilahi, momen yang ajaib, momen di mana lukamu dipulihkan oleh Tuhan dengan segera, momen di mana engkau berjalan dengan kebenaran dan kemuliaan Allah menyertai engkau, momen di mana pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Engkau berseru dan Tuhan menjawab doamu. Anda yang mau angkat 2 tangan saudara, yang bisa bahasa roh, ayo angkat suara mulai berdoa dalam bahasa roh. Yang belum, saudara doa dalam bahasa Indonesia. Dan Anda katakan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Sementara aku doa puasa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan keajaiban-Mu. Biar dalam momen doa puasa ini sesuatu terjadi, sesuatu yang ilahi terjadi, mujizat-mujizat terjadi. Oh, siapkan kami Tuhan, roh kami Tuhan, bangkitkan untuk kami percaya dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu, manifestasikan, nyatakan kuasa mujizat, nyatakan kesembuhan ilahi, nyatakan pemulihan dalam jiwa kami, dalam batin kami, nyatakan mujizat-mujizat keuangan, mujizat finansial, nyatakan pertobatan seisi keluarga kami, nyatakan. Amin.
setia. Lambaikan dua tangan, katakan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada yang perlu saya klarifikasi sedikit. Tadi saya ngomong tentang jendela makan 6 jam, 4 jam, 2 jam, 1 jam. Ya. Nah, saudara itu jangan dibagi-bagi ya. Oke, itu langsung loh ya. Misalnya Anda komitmen jendela makannya 4 jam atau 2 jam. 2 jam misalnya. Ya 2 jam itu langsung. Dari jam berapa sampai jam berapa. Jangan 1 jam pagi, 1 jam malam. No, oke. Ya, 2 jam itu sekaligus. 4 jam itu sekaligus. Ya, tapi saya percaya Tuhan memampukan saudara. Sekali lagi, berpuasa dengan berketetapan. Berpuasa dengan iman. Imannya apa? Selama 40 hari ini. Sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Masing-masing dari saudara punya situasi masing-masing. Tapi saya yakin ada blessing yang spesial yang akan menyertai saudara. Jadi besok mulai 1 Mei kita mulai doa puasa. Dan tanggal 7 Mei tempat ini jadi 2 kali ibadah. Jam 10 dan jam 1 siang. Pastor Nita yang akan melayani saudara minggu depan. Angkat 2 tangan saudara dan terima berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.